Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Ciwiwi dalam episode ke-9 kisah tentang badai gurun di Whistling Dunebay, Inner Mongolia. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan keberkahan sehingga teman-teman pun bisa mendatangi tempat ini yang ternyata sangat indah sekali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Tapi seperti biasanya, saya mohon kepada teman-teman semuanya, bagi yang baru melihat, tolong di-subscribe-nya setelah melihat videonya sampai dengan selesai, baru like, dan juga apabila perlu diberikan komen. Juga loncengnya dibunyikan atau dipijit 2 kali sehingga setiap episode saya yang akan saya upload bisa selalu diikuti secara otomatis. Terima kasih. Oh ya, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa saya mohon juga di-share ya setiap upload konten saya kepada teman-temannya agar lebih banyak lagi yang bisa melihat konten saya ini, dan semoga konten saya ini pun bisa membawa manfaat untuk semuanya. Terima kasih. Pada sekitaran Juni 2018, saya pergi ke Inner Mongolia mengikuti trip promo mengenai Inner Mongolia atau Mongolia Dalam, suatu daerah otonomi setingkat provinsi yang ke-23 di dalam Republik Rakyat Cina dan sering juga disebut sebagai daerah otonomi Nei Mongol, dan dengan 3 kota-kota utamanya diantaranya yaitu Baotao, Chifeng, dan Ordos. Kami pergi ke Ordos dengan memakai pesawat Citylink melalui Batam dari Bandara Soekarno-Hatta dan langsung hanya transit 1-2 jam dan langsung ke Bandara Ordos. Ibu kotanya bernama Hohhot. Luas kota provinsi tersebut adalah kurang lebih 1,2 juta kilometer. Persisnya 1.183.000 kilometer persegi. Perincian penduduknya pada sensus tahun 2014 sekitar 25 juta. Apalagi sekarang ya setelah lebih kurang 8 tahun. Mongolia Dalam atau Inner Mongolia berbeda dengan Mongolia atau Mongolia Luar yang merupakan istilah yang biasa digunakan oleh Republik Tiongkok ini, Republik Mongolia atau Negara Merdeka Mongolia. Tapi beberapa tahun terakhir ini orang-orang Mongol menyebut Inner Mongolia atau Mongolia Dalam menjadi Mongolia Selatan karena letaknya di sisi selatan gunung. Dan etnis di Inner Mongolia kebanyakan dari suku Han 79%, suku Mongolnya 17%, suku Manchu 2% dan suku Hui 0,9% dan suku Daur 0,3%. Bahasa resminya ada 2 yaitu bahasa Mongolia dan bahasa Mandarin. Daerah otonomi ini didirikan pada tahun 1947 yang menggabungkan bekas dari beberapa provinsi dari mulai Sulyuan sampai dengan Ningxia dan menjadi daerah otonomi yang ke-23 dan merupakan daerah provinsi yang terpadat penduduknya di Republik Rakyat Cina. Agama di Inner Mongolia 80% menganut kepercayaan tradisional Tionghoa dan Mongolia, yaitu pemujaan surga atau pemujaan langit atau pemujaan terhadap Tian, Tenger, pemujaan surga. Dan 12,1% beragama Buddhisme Tibet, 2,35% beragama leluhur Tionghoa, 2% beragama Kristen dan 0,91% beragama Islam. Orang-orang Inner Mongolia adalah keturunan Genghis Khan. Khan artinya raja. Dan mereka sangat mengkultuskan sang Genghis Khan. Sehingga banyak hadir dalam bentuk berbagai kuil Genghis Khan.
di mana Genghis Khan dianggap sebagai pahlawan budaya dan leluhur ilahi. Kami dalam 8 hari di Ordos mengunjungi berbagai tempat seperti Rainbow Mountain, juga kuil-kuil dan lokasi tempat syuting-syuting, dan juga mengunjungi kemah-kemah orang Mongolia dan juga makan siang di perkampungan orang Muslim. Tapi akan saya ceritakan di lain waktu. Kali ini yang akan saya ceritakan adalah satu tempat paling spektakuler, yaitu padang pasir yang sangat terkenal di daerah Ordos dan sangat ajaib, yaitu Whistling Dunebay. Habis atau digoyang-goyang oleh angin, tiup anginnya. Ini lang serigala, yen asap. Nah, kalau malam ya, ini menyalakan ini api, ya api. Ya, di Turki sebagai fenghuo, ya fenghuo. Ya. Ini semakin Bapak Ibu lebih tinggi, dulu lebih tinggi. Ini udah 600 tahun sejarahnya, 600 tahun. Khusus 300 tahun ini tidak dibangun kembali, tidak direnovasi. Ada tinggal ini bekas-bekasnya lah. Lebih jauh ini juga pegunungan Bapak Ibu. Lebih jauh ini bukit lebih tinggi, ya lebih tinggi. Yang kemarin Bapak Ibu kita dari kota Chungwei sampai datangi Wei, ya ini di belakang kita Sungai Kuning, Sungai Kuning. Jadi di sini kayak udah sampai luar. Ini aliran Sungai Kuning, khusus di sebelah barat, sebelah barat ini Sungai Kuning. Ada lintasan. Udah hancur. 600 tahun lalu dibangun kembali. Kalau paling awal ya Bapak Ibu, ini mulai dinasti Han, dinasti Han. Ini ya, ini yang bekas itu. Whistling Dunebay dikenal karena pasir-pasirnya seakan-akan bisa bernyanyi. Gerakan partikel pasir-pasir tersebut bisa menghasilkan sebuah suara yang indah, juga kadang menakutkan. Bisa seperti musik simfoni, desir laut, juga guntur. Dan destinasi ini menjadikan destinasi unggulan jika kita pergi ke Inner Mongolia. Sejumlah destinasi di sini ada petualangan bisa ditemukan dengan memakai mobil di gurun, unta, sepeda atau para layang, patung-patung pasir ataupun sunrise dan sunset bisa dilihat keindahannya di Whistling Dunebay ini. Kami pergi ke daerah tersebut dengan menggunakan kabel car dan ternyata tempat tersebut merupakan resort gurun pasir pertama di Tiongkok. Kami sampai di resort gurun pasir tersebut dengan menggunakan lanjutan setelah turun dari kabel car, memakai mobil gurun atau kereta gurun. Dan sempat beberapa teman setelah mencapai tujuan, mereka menaiki unta secara berbayar. Dan di sana ada satu gedung tempat pertunjukan atraksi-atraksi akrobat-akrobat yang tidak berbayar. Saya melihat atraksi tersebut sampai dengan selesai. Beberapa teman ada yang masih asik-asik melihat-lihat gurun pasir, melihat-lihat orang bermain-main dan melihat unta-unta yang sangat banyak di sana. Dan ada pula teman-teman yang sudah mulai kembali ke meeting point tempat kami kumpul dengan menaiki kabel car kembali. Oh ya teman-teman, gedung pertunjukannya walaupun berada di tengah gurun, tapi dekorasinya begitu indah dan megah. Dan semua pertunjukan yang disuguhkannya pun sangat mengagumkan, mendebarkan dan sungguh-sungguh sangat menarik.
Dan semua pertunjukan-pertunjukan panggung di semua kota yang berada di Tiongkok, semuanya serba terlatih dan sangat profesional. Dari mulai atraksi-atraksinya, akrobat-akrobatnya, dan tarian-tariannya pun sangat indah. Dan pada akhir pertunjukan, penonton pun beramai-ramai berlarian mendatangi panggung pertunjukan, ingin berfoto bersama para pemain maupun untuk selfie dan melihat perangkat di mana alat tadi yang mengeluarkan api membuat penasaran mereka. Karena waktunya untuk bermain di resort gurun tersebut masih panjang, maka kami berlama-lama di halaman gedung pertunjukan setelah acara atraksi selesai, sambil melihat-lihat pemandangan sejauh mata memandang sekitar gurun pasir tersebut. Tetapi tiba-tiba saja datang badai gurun yang sangat menakutkan diiringi dengan bunyi petir. Kami berlarian menyelamatkan diri masing-masing dan masih ada teman-teman yang tertinggal di pinggir-pinggir gedung pertunjukan sehingga mereka mengalami tersapu debu-debu badai pasir tersebut. Dan setelah badai pasir tersebut reda, kami segera menuju ke tempat gedung cable car untuk segera turun ke tempat awal. Tetapi tidak lama setelah kami sampai dalam gedung tersebut, petir hujan turun dengan derasnya. Pada saat hujan dan petir yang menyambar-nyambar tersebut, teman-teman yang sudah keburu berada di atas cable car, mereka terkatung-katung hampir 1 jam. Karena begitu hujan dan petir yang saling beruntun menyambar-nyambar, maka otomatis listrik pun dipadamkan. Kami menunggu di ruang cable car penuh ketakutan, apalagi teman-teman yang tengah terkatung-katung di atas cable car. Tetapi alhamdulillah setelah hujan dan petir reda kurang lebih 1 jam tersebut, maka cable car pun bisa dilanjutkan kembali. Kami semua selamat sampai di titik meeting point kembali. Alhamdulillah, pengalaman yang sangat berkesan, mengerikan, mendebarkan, campur aduk jadi satu. Itulah teman-teman cerita badai pasir, hujan badai pasir petir di Whistling Dunebay, Ordos, di salah satu provinsi di Republik Rakyat Cina, Inner Mongolia. Semoga cerita ini bisa membawa manfaat. Dan sekali lagi jangan lupa, bagi yang belum subscribe-nya, tolong subscribe-nya, juga like-nya, dan kalau perlu komennya mengenai konten ini. Sampai ketemu lagi teman-teman di cerita episode ke-10 tentang New Zealand. Terima kasih.